kemana? Tanya Ed bingung ketika Sofia berjalan ke arah pintu keluar dengan menggunakan sebuah dress putih cantik yang dipadukan dengan legging hitam semata kaki. Tak lupa sepatu kets putih dan sling bag sudah menangkring cantik di tubuhnya. Sofia menghentikan langkahnya dan menatap Ed bingung. Bukannya aku sudah memberitahumu? Tanya Sofia balik. Memberitahu apa? Aku akan makan malam romantis dengan Jackie, tegas Sofia pada kalimat romantis. Ed menatap datar Sofia sekilas, tapi kemudian ia membalikkan hadapannya menatap TV lagi, hingga posisinya membelakangi Sofia saat ini. Oh, aku juga mau menginap di apartemen Sia. Apa mau berangkat bersama? Tawar Sofia. Tidak usah, apa jali-jali itu tidak menjemputmu? Mungkin 5 menit lagi ia datang. Kalau kamu berangkat bersama denganku, tak apa, ucap Sofia lagi. Pria pelin-pelan, mana ada wanita disuruh menunggu, gerutu Ed. Kok bilang-bilang Ed? Tanya Sofia ketika ia bisa mendengar gerutuan dari Edward. Tidak apa-apa, aku hanya bilang, mungkin besok aku akan pulang. Oh, oke, ucap Sofia dan melanjutkan langkahnya. Tapi belum sempat kakinya melangkah lebih jauh, suara Ed membuat langkahnya berhenti mendadak. Nanti enaknya aku bawa kondom berapa ya? Ucap Ed sambil menyangga kepalanya dengan kedua tangan di belakang kepala. Sofia mengerutkan kening bingung. Kondom? Untuk apa? Tanya Sofia dan menengok ke arah Ed. Ed yang merasa diajak berbicara pun menengok lagi ke arah Sofia. Kondom untuk adik kesayanganku lah. Mau untuk apa lagi? Goreng sosis, sinis Ed. Begitu. Sofia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menatap darah. Selain Ed. Sofia menjeda sebentar ucapannya dan berucap lagi. Sepertinya Jackie juga mengajakku untuk candlelight dinner. Ed sontak menegakkan badannya. Sepertinya nanti malam aku benar-benar akan berolahraga malam dengan ekstra. Aku sepertinya juga akan menginap di apartemen Jackie jika nanti pulang terlalu malam. Ed yang mendengar itu langsung melototkan matanya. Sepertinya juga aku akan menginap di apartemen Sia selama 2 hari. Ting, ting, ting. Belum sempat Sofia membalas ucapan Ed, handphone Sofia sudah berbunyi menandakan pesan masuk. Sofia lantas mengambil handphonenya yang berada di dalam tas dan membukanya. Hai Princess, aku sudah ada di depan. Ini nomorku. Gunakan nomor ini saja untuk menghubungiku, agar bos posesifmu itu tidak memblokir nomorku lagi. Sofia tersenyum. Segera ia memasukkan ponselnya ke dalam tas dan berjalan mendekati Ed yang sedang duduk di atas sofa sambil menatapnya sinis. Aku pergi dulu ya bos, silakan mati malam indahnya bersama Sia, ejek Sofia dan menepuk-nepuk puncak kepala Ed. Baru kemudian ia tersenyum dan berlalu meninggalkan Ed yang menggeram. Tidak bisa dibiarkan, aku harus mengikuti mereka. Ed pun segera berlari ke kamar dan mengganti pakaiannya menjadi serba hitam, serta mengenakan topi, kacamata, juga masker. Setelah dirasa penyamarnya oke, ia langsung turun mengambil motor ninjanya. Ia menggunakan motor kali ini, mengingat tidak mungkin menggunakan mobil yang malah membuatnya semakin mencolok. Saat ini Ed sedang bersembunyi di balik pohon hias besar di depan sebuah restoran Itali yang mewah. Kepalanya berulang kali mengintip ke kanan dan ke kiri. Takut-takut ia dikira pencuri. Ed mengawasi Sofia dan si jali-jali yang sudah masuk ke dalam restoran. Setelah berjarak sekitar 1 menit, Ed baru masuk dan berjalan dengan kepala menunduk. Ed melirik melalui ekor matanya, di mana letak Sofia dan jali-jali keparat itu duduk. What the hell? Ketika Sofia berkata bahwa jali-jali akan mengajaknya candlelight dinner, itu rupanya memang benar adanya. Bayangkan, mereka berada di ruang VVIP yang berada di ruangan berbeda dari ruangan lainnya dan bersifat pribadi, membuat Ed tidak bisa mendengar percakapan mereka. Nuansa gelap serta mewah dengan
pemandangan langit malam di atasnya benar-benar menambah kesan romantis. Tidak bisa dibiarkan. Ed sudah kalah start saat ini. Ed segera membalikkan badan ketika Sofia secara tiba-tiba menatap dirinya. Untung Ed menggunakan kacamata beserta masker. Ed sedang memutar otak bagaimana cara agar ia bisa masuk ke dalam sana. Hingga ia menatap seorang pelayan yang membawa troli makanan dan masuk ke dalam ruang VVIP yang letaknya berada di sebelah Sofia dan si jali-jali. Aha, Ed segera melangkah diam-diam ke area ruang ganti para pelayan. Ia mencari baju pelayan dengan ukuran yang sesuai dengan tubuhnya. Dapat. Ed tersenyum bangga akan jiwa detektif dalam dirinya dan perlahan mulai muncul. Ia segera melangkah ke ruang ganti dan mengganti baju serba hitamnya dengan baju putih khas pelayan. Setelah selesai, ia langsung keluar dan berjalan ke area dapur restoran. Ed jujur bingung dengan apa yang harus ia lakukan saat ini, hingga ia melihat pelayan wanita yang membawa troli besar, persis seperti pria yang mendorong troli ke ruangan VVIP itu. Biar aku yang membawa troli itu, ucap Ed tiba-tiba mendekati wanita itu. Wanita itu hanya mengedip bingung dan menatap Ed kaget. Biarkan aku saja, kau sepertinya lelah, ucap Ed ketika mengetahui gelagat bingung dari pelayan wanita itu. Wanita itu sontak menggeleng dan tetap mendorong trolinya. Buru-buru Ed mencekal tangannya. Ia menurunkan masker, dan terpampanglah wajah tampan milik Ed. Aku pelayan baru di sini, ucap Ed dengan senyum menawan yang mampu memikat ribuan wanita di luar sana. Dan benar saja wanita itu langsung terpana dan terkagum-kagum dengan wajah Ed. Ed mendekatkan bibirnya pada telinga wanita itu. Ingin mencoba milikku, tanya Ed dengan suara serak seksinya. Wanita itu spontan mengangguk dan membasahi kedua bibirnya seksi seolah menggoda. Ed tersenyum genit, menatap penuh gairah wanita di depannya ini. Berikan troli ini padaku dan nanti malam akan kutemui dirimu di belakang restoran. Dan ajaibnya, wanita itu langsung tersenyum dengan pipi memerah menahan malu. Kemudian wanita itu menyerahkan troli ke arah Ed dan menunduk malu, lalu berlari kecil ke arah kamar mandi. Entahlah, Ed tak tahu, yang jelas ia berhasil merebut troli makanan ini. Ed tersenyum senang, bibirnya tersungging sebuah senyuman jahat. Ia berjalan dengan tenang sambil membawa troli makanan di depannya. Langkahnya bergerak cepat menuju ke arah VVIP room milik Sofia dan jali-jali. Ed membuka pintu kaca ruangan itu dan menemukan Sofia yang sedang tertawa dengan pria keparat itu. Kurang ajar, berani-beraninya pria tidak tahu diri itu mengelus tangan Sofia. Lihat saja, akan kupatahkan satu persatu kuku panjangnya. Ed berjalan sambil menahan emosi di dada. Ingin rasanya dia memukul kepala jali-jali itu dengan penutup makanan di depannya. Hahaha, itu sangat lucu, Jack. Aku ingat saat kau terjatuh dari pohon. Dasar cewek pembangkang, nakal. Jatuh dari pohon saja tertawa. Jatuh dari langit sana baru tertawa. Ini pesanannya, ucap Ed ketus ketika melihat tangan Jackie perlahan merembet ke arah pipi Sofia. Tidak, dia tidak boleh menyentuh Sofianya. Tidak akan ia biarkan. Ed menaruh beberapa masakan ke atas meja. Jali-jali dan Sofia dengan sedikit kasar. Tangannya sengaja menyenggol tangan Jackie yang sedang memegang tangan kanan Sofia yang berada di atas meja, membuat tangan mereka terlepas. Sofia mengeritkan kening bingung. Jack, aku tidak pesan ini, jelas Sofia. Salah. Jackie pun memandang makanan dan minuman yang ada di atas mejanya. Benar saja, ia tidak memesan makanan ini. Maaf, kami tidak memesan makanan ini. Anda sepertinya salah ruangan, jelas Jackie. Makanan yang Anda pesan sedang kosong, jadi makanan saja yang ada, ketus Ed dan membanting gelas berisi wine ke atas meja mereka. Sofia dan Jack sontak terkejut. Berani-beraninya ada pelayan songong seperti itu.
Sofia langsung menyipitkan mata ketika melihat gelagat aneh itu, seperti seseorang yang dikenalnya. Kau benar seorang pelayan, selidik Sofia. Enak saat hampir saja Ed keceplosan ketika dirinya yang tidak terima dibilang sebagai seorang pelayan. Ya iyalah, jawab Ed tegas. Tapi tiba-tiba Sofia menggerakkan bola matanya ke arah Jackie, seolah berbicara lewat tatapan mata mereka. Jackie hanya mengangguk. Sontak Ed langsung bersiaga di tempatnya. Hap! Jackie mencekal kedua tangan Ed ke belakang, dan Sofia langsung menarik turun masker yang dikenakan Ed. Edward, teriak Sofia dan Jackie bersamaan. Terkutuklah kau, Ed.